Udah ya. Sekarang mulai lanjutkan lagi. Ini nggak berdihapus. Kumpulan dari Oke, kemudian kita masuk ke yang tadi lazim. Lazim tadi artinya adalah Bermufak. atau al-luzum maknanya adalah adamu al-infikad. Al-lazim ay ghairul munfak. Tidak bisa terlepas. Artinya apa? Lengket. Ghairul munfak. Oke, al-lazim ada fi dhihn faqat, ada fil kharij faqat, ada fi dhihn wal kharij ma'an. Ada hanya dalam bayang-bayang saja, jadi nggak bisa terpisah gitu akalnya dengan gambaran dia. Itu lazim, dia nempel terus gitu ya. Enggak, bukan itu. Nah, jadi makna al-maudhu kan gini, al-makna al-maudhu dengan al-makna al-mafhum. Oke. Antara makna maudhu dengan makna mafhumnya. Antara keduanya ada kalanya lazim selalu selalu bertemu, selalu nempel fi dhihni faqat, hanya dalam akal saja, atau fil kharij faqat, dalam realitas saja, atau fi dhihni wal kharij ma'an. Di dhihn juga bertemu, selalu nempel, kemudian fil kharij juga selalu bertemu dan selalu nempel. Apa nggak setuju? Angin pengen disebut jadi contoh. Contohnya angin. Langsung diem kan? Paham ya? Fidhni faqat contoh yang paling sulit akan kalian paham. Tapi akan gampang. Fil kharij faqat sama fidhni wal kharij itu yang lebih sederhana. Oke. Kita mulai dari yang fil apa ya? Paling mudah. Fil kharij faqat boleh. Paling gampang memang fidhni wal kharij. Paling mudah dicerna lewat bacaan. Oke, biasanya para ulama mencontohkan fidhni wal kharij dengan contoh ka zaujiyah lil arba'ah. Dehemnya apa artinya? Kezaujiyah lil arba'ah. Orang yang baca nggak berguru akan mengatakan, oh berarti boleh yang 4. Kezaujiyah lil arba'ah. Nah, zaujiyah itu bahasa orang Jawanya atau orang Sundanya dibalik biasanya. Orang dipanggilnya adalah Fauziyah, Zaujiyah, Goziyah. Oke, Zaujiyah sama arba'ah. Zaujiyah itu apa? Zauj itu apa? Pasangan. Zaujiyah artinya Pasangan. Iya, pasangan. Oke, arba'ah artinya 4. Nah, Zaujiyah artinya adalah al-inqisam ila al-mutasawiyaini. Al-inqisam ila al-mutasawiyaini. Ini makna zaujiyah. Arba'ah ketika dibagi jadi 2, jadi berapa? 2. Oh, artinya apa?
mutasawiyain. Ini angka yang 2 tidak terpecah namanya apa ya? Ini tidak ada pecahannya namanya apa ya? Ya prima. Bilangan prima ya. Yang dimaksud di sini adalah bilangan prima. Bilangan prima. Nah, bilangan prima itu ada genap, ada ganjil gitu ya. Jangan dipakai setengah-setengah. Nah, yang genap adalah maknanya adalah al-inqisam ilal mutasawiyaini. 4 berarti dia genap atau bukan? Genap. Zauj atau bukan? Ya. Al-arba'atu zaujun. Kemudian genap artinya apa tadi? Al-inqisam ilal mutasawiyaini. Itu. Jadi kayak gitu ya. 4 adalah al-inqisam ilal mutasawiyaini. Dalam akal kita apakah 4 itu bisa terbagi menjadi 2? Bisa. Apakah 4 itu zauj dalam arti bisa terbagi menjadi 2? Bisa. Dengan nilai yang sama? Bisa. Fil waqi apakah seperti itu juga? Ya. Ketika kita membuat 4 ternyata bisa 2-2. Itu namanya adalah al-inqisam ilal mutasawiyaini fi dhihni wal kharij. Fi dhihni wal kharij. Dalam akal kita mengatakan iyalah 4 pasti lazimnya. 4 pasti. Berarti 4 lazimnya adalah al-inqisam ilal mutasawiyaini. Kemudian fil kharij juga ya. Ternyata ketika kita membaginya bisa. Ternyata 4 itu selalu, justru selalu al-inqisam ilal mutasawiyaini. Selalu munqasim ilal mutasawiyaini. Kemudian 3 misalnya, as-salasa. As-salasa itu zauj atau bukan? Bukan. Bukan. As-salasa fard atau bukan? Fard adalah adamu al-inqisam ilal mutasawiyaini. Oh. Itu fard. Bahasa ganjil gitu ya, ganjil. Bahasa muhayyadnya adalah jomblo. Mana pahamnya doa itu? Namanya doa. Enggak, saya enggak mendoakan. Tapi enggak apa-apa sih. Kan termasuk kan ulama ke-41. Nama lu Zab ya. Zab. Makanya di Buus saya nggak suka tinggal di sana karena di sana saya menjomblo. Karena tinggalnya di ghurfa fardiyah, bukan ghurfa zaujiyah. Iya ya. Istilahnya ghurfa fardiyah, Iya. zaujiyah. Mereka kawan. Zaujiyah itu bukan suami istri, bukan. Zaujiyah itu 2 lebih dari istilah mereka. Nah, fardiyah sama zaujiyah. Oke. Salasa, apakah selalu tidak bisa dibagi menjadi mutasawiyain ini dalam akal? Ya. Selalu nggak dalam akal kita? Selalu nggak bisa Selalu nggak bisa nggak? Satu-satu. Ya. Bisa lagi nggak bisa? Gimana sih? Selalu nggak bisa. Tiga nih dibagi menjadi selalu 2, 1, 1, 2 nggak bisa. 1,5. Kan tadi udah dikatain jangan pakai setengah-setengah. Gajiannya dimaksud adalah bilangan prima, bukan yang ada setengah-setengahnya. Bisa 2-1. Nah, 2 sama 1. Nah, jadi dalam akal kita bisa atau tidak dibagi menjadi setengah, dibagi menjadi sesuatu nilai yang sama? Enggak. Dalam akal selalu tidak bisa. Dalam realitanya bisa atau tidak? Tidak. Bisa. Dalam realitanya nggak bisa juga. Masa bisa? Nggak bisa juga dalam realitanya. Itu artinya luzumul fardiyah lis salasa, luzumus salasa lil fardiyah, wa luzumul arba'ah li zaujiyah. Itu adalah luzum yang zihniyah wal kharijiyah. Zihniyah wal kharijiyah. Zihni wal kharij. Selalu seperti itu. Boleh kita bilang hal itu wakil. Oh boleh, kharij itu wakil. Kharijnya yang mana? Dan jangan tulis. Ini ini saya membagi, saya tidak bisa membagi 3 menjadi nilai yang sama. Sekarang ini saya nggak bisa. Fil waqi, ini namanya fil waqi, ini namanya fil kharij. Saya nggak bisa. Dalam akal saya membayangkan, nggak bisa juga. Jadi selalu, salasa itu selalu fard. Selalu fard artinya selalu tidak bisa terbagi menjadi 2 nilai yang sama. Baik fil akal maupun fil kharij. Itu namanya luzumu as-salasah lil fardiyah. Luzumu as-salasah li'adami likauniha tidak bisa terbagi menjadi 2 dengan nilai yang sama. Begitu juga arba'ah.
Kemudian ada luzum itu fil kharij faqat. Fil kharij faqat ini juga cukup sederhana. Biasanya para ulama mencontohkan as-sawad nurab. Nah, gagak. Warna hitam terhadap gagak. Luzumu as-sawad lil ghurab. Karena kita melihat dalam realitanya selalu kalau ada gagak pasti warnanya hitam. Gagak warnanya hitam atau hitam yang semakna dengan hitam gitu ya. Di kan banyak gagak abu-abu. Kok istighfar sih? Gitu. Oh iya, banyakin aja istighfar. Ahlan min dari sakit itu. Lagi sakit. Kita doakan. Semoga sakitnya lama. Biar sedikit sabar. Makumnya itu absurd kan. Enggak, biar cepat sembuh dan dosanya diampuni. Ya. Nggak ada dosa ada wali. Wow. Kok kamu tahu wali? Berarti nggak boleh ada makhluk seperti wahyu lagi. Karena Allah kalau melihat hambanya itu semuanya tidak punya dosa akan dihancurkan. Buat hamba lain yang berdosa, kemudian beristighfar, kemudian diampuni. Nah, ada yang fil kharij faqat. Artinya apa? Kenapa fil kharij faqat? Kita selalu melihat bahwa huruf itu warnanya hitam. Warnanya hitam, selalu hitam. Kita melihat di mana-mana nggak ada huruf warnanya putih gitu ya. Asli, secara asli, warna aslinya. Warna putih. Kalau di blog kan banyak. Huruf warnanya putih secara asli kita nggak menemukan. Huruf itu gagaknya udah gede ya. Karena gagak yang kecil itu warnanya putih. Itu nggak sih? Itu nggak tahu ya. Iya. Ya, udah. Huruf itu adalah yang sudah gede, yang umurnya udah berapa? Semuanya. Semuanya. Oke, yang sudah gede, yang udah dewasa itu pasti hitam. Pasti hitam. Apa? Nanya ini. Si greget apa lu? Oke, akan tetapi dalam akal kita apakah selalu membayangkan bahwa gagak itu warnanya hitam? Enggak. Kita hanya melihat dalam realita gagak itu warnanya hitam. Kalau kita jadi pembuat kartun gitu ya, kita mau memberikan warna apa saja. Artinya dalam akal kita bisa memberikan warna apa saja. Gagak warnanya putih dibayangkan mungkin, tapi fil waqi' itu ternyata hanya hitam saja. Itu namanya luzumus sawad lil ghurab. Itu dalalahnya adalah dalalah iltizamiyah yang fil kharij faqat. Luzumnya itu fil kharij faqat. Karena fi dhihn ternyata tidak ada luzum sawad kepada al-ghurab. Tidak ada luzum sawad kepada al-ghurab. Di realitanya itu. Kalian tahu Ben UI? Tahu Ben UI? BEM. Oh, Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya, UI. Mereka punya warna khas nggak? Ada. Apa? Kuning. Jadi kegiatan apapun warnanya kuning jaket mereka itu. Kegiatan apapun, nggak mau warna hijau nggak mau, warna biru nggak mau, warna hitam nggak mau, warna yang lain nggak mau. Mereka bangga dengan kuningnya. Ketika ada perwakilan BEM datang, BEM UI datang, pasti warnanya kuning. Kita kegiatan apa perwakilan resmi dari BEM UI, warnanya kuning, jaketnya kuning. Kemudian kita memanggil, ada acara nih keren, kita manggil BEM UI, kita kepikiran pasti warnanya kuning. Jadi datang, padahal hakikatnya BEM UI itu apa? Ada sendiri, ada kumpulan kata-kata. Kemudian tadomunnya juga ada masing-masing dari hakikatnya itu. Tapi kita memahami makna lain. Ketika dikatakan BEM UI, kita memahami warna kuning. Nah, itu dalil. Kenapa? Karena selalu mereka itu selalu warnanya kuning. Nah, berarti kita memahami warna kuning dia lazim li BEM UI. Akan tapi lazimnya khariji faqat. Karena akal kita bisa membayangkan mereka pakai seragam yang lainnya. Tapi kenyataannya mereka selalu pakai kuning. Itu namanya luzum fil kharij faqat.
Berarti sah-sah saja ketika kita mengatakan ketika kita mendengar kata bin UI kemudian kita terbayang warna kuning, sah. Hanya saja dalam mantik tidak. Hanya saya dalam mantik tidak. Dan itu akan kita jelaskan di akhir. Itu adalah yang fil kharij faqat, paham ya? Sekarang fi dzihni faqat. Fi dzihni faqat. Biasanya para ulama mencontohkan dengan luzumu al-basar lil 'ama. Luzumul basar lil 'ama. Apa itu 'ama? 'Ama adalah adamul basar. 'Ama adalah adamul basar. Inilah definisi anda al-hukama, anda al-falasifah. Wa huwa ghairuhu 'inda al-mutakallimin. Yang sering digunakan dari makna basar adalah dari makna 'ama adalah adamul basar. Dan kalau saya lihat di kamus Ma'ani kebetulan, kamus Arab, 'ama juga namanya adalah adamul basar. 'Ama adalah adamul basar. Oke. 'Ama maknanya adalah adamul basar. Kemudian kita melihat di sini. Basar itu di sini menjadi mudhaf ilaih. Kita mengenal bahwa mudhaf ilaih itu bukan dari hakikatnya mudhaf. Mudhaf ilaih itu bukan dari hakikatnya mudhaf. Seperti misalnya pulpen saya. Artinya hakikat sayanya bukan bagian dari hakikat pulpen. Tapi pulpen saya ya pulpen saya. Nah, itu artinya pulpen saya. Berarti tolong dong ambilkan pulpen saya misalnya. Tolong dong ambilkan buku saya. Maka Rahmat nggak boleh membayangkan bukunya Ustaz Agung, buku warnanya hakikatnya Ustaz Agung, nggak bisa. Tapi idhofahnya makna akan berhubungan kepada sayanya ada. Tapi dia adalah hakikat dari buku tersebut bukan. Gitu ya. Jadi mudhaf ilaih itu kharij 'anil mudhaf. Mudhaf ilaih itu kharijun 'anil mudhaf. Oke, seperti qalami. Qalam Zaidin. Qalamu Zaidin, hakikat Zaid bukan termasuk dari hakikat kolam. Tapi hakikat ember, bukan kolam. Oke, hakikat Zaid bukan termasuk dari hakikat kolam. Sebagaimana hakikatnya basar bukan termasuk dari hakikatnya adam. Berarti basar itu adalah syai'un khariji. Oke, gitu ya. Oke, tarifnya 'ama adalah adamul basar. Ketika adamul basar difahami, berarti ketika kita memahami 'ama, kita selalu memahami adamul basar. Memahami 'ama, kita memahami adamul basar. 'Ama artinya apa? Dalam terjemah Indonesia buta. Berarti tidak bisa melihat. Gitu ya. Adam al-basar. Nah, sedangkan basar adalah di luar dari adam. Di luar dari adam. Itu diingat-ingat, penting sekali. Kemudian kita ketika memahami 'ama, maka kita berarti memahami basar. Selalu. Untuk kita bisa mengatakan huwa a'ma. Huwa a'ma berarti dia adimul basar. Adimul basar. Ketika kita memahami ada seseorang yang 'ama, berarti kita memahami berarti ada basar yang terbuang. Ada sifat basar yang tidak ada dalam dirinya. Ketika kita memahami buta. Nah, itu artinya bahwa kita memahami 'ama selalu memahami basar. Ketika memahami 'ama, kita selalu memahami basar. Gitu ya. Akan tetapi 'ama dan basar apakah bertemu dalam realitanya? Tidak bisa. Tapi hanya ketemu dalam makna. Ketika kita memahami 'ama, kita memahami adamul basar. Berarti secara otomatis kita memahami basar. Akan tapi basar itu adalah di luar dari adam. Kenapa saya katakan, kenapa saya tegaskan di luar? Karena kalau basar itu adalah di dalam, maka dalalnya tadammuniyah. So, makna dari 'ama adalah adamul basar. Kalau basar itu adalah definisi dari 'ama, berarti dalalatul 'ama 'alal basar dalalah tadammuniyah dong. Tapi kalau dikatakan basar itu kharij an haqiqatil adam, berarti hakikatnya 'ama adalah al-adam. Cuma adamnya apa? Adam yang adamul basar. Berarti basar itu di luar. Dari situ berarti dia lazimnya berarti dia yadullu ala makna kharij. Makna kharij lazimin lahu.
lazim li makna al-mawdu'. Dari situ kita mengetahui contoh adamul basar bagaimana. Dan saya baru menemukannya. Islam Nusantara ini. Jangan apa itu? Berat. Berat. Setelah video dimatikan aja. Jadi di sini kita Ya, di zihn kita ketika dikatakan amat pasti akan tertasawurkan basar. Basar yang ditiadakan, basar. Tadi idhofah apa namanya Ustaz? Enggak. Mudhaf ilaih itu ghairu dakhil fi haqiqatil mudhaf. di sini kita dia ketika mendengar ama itu teringat mata. Ya, teringat melihat, masuk basar itu bukan mata, melihat. Tapi ketika diwakil Ternyata antara melihat dan buta itu tidak bisa bertemu. Buta dan melihat tidak bisa bertemu. Tadi mudhaf ilaih. Ghairu haqiqatil mudhaf. Saya bertanya ini sejak 2 tahun yang lalu. Penjelasan adamul basar. Saya bertanya-tanya. Ternyata jawabannya ada di Hasya Sobban ala Syarhil Malawi. Bertanya 2 tahun dan memikirkan jawabannya apa. Ternyata ada. Wa in qila. Wa in qila ini pertanyaan saya 2 tahun yang lalu. Ada jawabannya dan saya sampaikan. Karena selalu kesulitan saya mendengar penjelasan orang ketika mencontohkan ama itu adalah adamul basar. Dalam benak saya selalu, loh kalau maknanya adamul basar berarti tadammun dong. Dalalatu ala al-basar. Selalu saya kepikiran itu. Tidak ada seorang pun dari yang pernah menjelaskan mengatakan bahwa basar itu bahwa mudhaf ilaih itu ghairul mudhaf. Laisa dakhil fi haqqil mudhaf. Itu kuncinya. kalau kita baca ini usul samai dan bukmi itu boleh. Kalau definisi al-bukm adalah adamus sama, maka iya sama. Enggak, itu adalah lazim fi dhihni. Berarti ketika kita mendengar lafaz ama, kemudian kita memahami basar, maka pemahaman kita disahkan oleh mantik. Sah. Pemahaman kita sah. Tapi dalalahnya adalah dalalah bil iltizam fi dhihni faqat. Nah, ya mu'tabar 'indal manatiqah. Ketika dikatakan lazim kan